Mungkin gue harus memberikan apresiasi yang lebih besar terhadap anime super ini. Kenapa gue bilang anime super? Gue nggak menyangka gitu. Dari sekian banyaknya anime-anime yang rilis di setiap musim, gue malah merasakan apa yang kurang dari anime di setiap musim. Yaitu adalah kualitas visual yang bisa bikin titik gue berdiri bahkan tanpa adegan yang mantap-mantapnya gitu. Tapi ini adalah anime mantap-mantap dengan kualitas visual yang sangat luar biasa dan juga dari doujinshi manga yang sangat populer yang mangakanya tuh Goban yang sudah dimana tuh doujinshi sudah jadi anime-anime mantap-mantap yang sudah rilis beberapa tahun kebelakangan ini. Jadi di sini gue Avriel Starlight akan menceritakan alur cerita anime buatan Pine Pineapple favorit gue berjudul Eroge de Subete wa Kaiketsu Dekiro. Langsung saja kita ke animenya. Buat bocil, skip dulu ya. Buat lu pada yang sudah layak untuk menjadi pria sejati, let's start to the intro. Anime ini bermula tentang salah satu sebuah klub yang gua nggak jelas juga ini klub apaan gitu kan. Lagi mengadakan kumpul kebo gitu atau kumpul-kumpul yang sebenarnya gue nggak ngerti juga fungsi dari kumpul-kumpulnya apa. Jadi seluruh anggota dari member dari itu klub itu sudah ngumpul, tapi satu orang yang belum datang-datang juga, yaitu adalah Yuri. Jadi ketika mereka itu anggotanya ada yang marah-marah yang rambutnya pirang atau rambutnya warna apa itu, dan namanya pun belum dikasih tahu di cerita ini, jadinya cuma bisa marah-marah dan protes kepada orang-orang yang sudah datang gitu kan. Dan ketika itu dia langsung datang ke ruangan klub dan mengatakan kalau dia ingin bikin game mantap-mantap gitu. Lalu seluruh anggota klub tersebut tuh pelongo-pelongo dan kebingungan dan juga bikin gue kagak ngerti juga gitu. Ini cewek kerasukan apa sih datang-datang itu pengen dibikin game mantap-mantap. Tentu saja cewek yang rambut pirang yang kagak dikasih tahu namanya ini itu marah-marah sama Yuri gitu kan. Yuri, lu ini apaan sih, nggak jelas banget gitu. Nggak ngerti banget lah gue sama isi otak kepala lu ini, datang-datang malah ngajakin bikin game mantap-mantap. Emangnya lu ini si arwai gitu kan. Tentu saja di situ Yuri pun memberikan sedikit penjelasan kenapa dia mau bikin game mantap-mantap. Intinya mah karena ada bakat yang terpendam di dalam ruangan klub tersebut. Lalu Yuri pun merekomendasikan bahwa Mikoshiba atau cowok atau MC dalam cerita ini, pokoknya dia cowok beruntung yang di sini lah, itu nanti bakal jadi model dari pembuatan ini game mantap-mantap gitu kan. Lalu juga sudah pasti yang membuat hal ini tak terduga itulah ketika ternyata Yuri mengetahui tentang rahasia dari Mikoshiba. Yaitu adalah ketika Yuri dan Mikoshiba itu berpapasan di tempat apa itu yang nyimpan sepatu di depan sekolahan itu, loker sepatu. Itu ternyata Yuri menemukan sebuah buku sketsa yang ketika dicek oleh Yuri, isinya itu adalah gambaran-gambaran dari Mikoshiba yang sangat luar biasa. Tentu saja di situ Yuri pun sangat excited kalau sebenarnya dia bisa membuat game mantap-mantap, apalagi memiliki bakat seperti Mikoshiba. Mikoshiba pun hanya pelongo-pelongo gitu kan. Dia tuh kagak ngerti apa sih yang dipikirkan oleh cewek cantik bernama Yuri ini. Lalu di sana pun Yuri pun menyarankan Mikoshiba untuk melakukan mantap-mantap atau wena-wena. Karena menurut Yuri itu sendiri dengan melakukan mantap-mantap bisa mendapatkan referensi yang lebih banyak tentang enak-enak gitu kan. Terus saja di situ Mikoshiba menolak ya kan, nggak ngerti juga sama nih cowok. Dapat cewek cantik kayak Yuri, tiba-tiba dia menolak. Gue pun kagak paham lagi sama nih cowok. Jangan-jangan titiknya kecil. Oh enggak. Di anime model ginian pasti titiknya tuh gede-gede gitu kan, nggak ngerti juga gue makanannya apa, bapaknya sunat di mana, aku pun nggak pernah paham gitu kan. Tentu saja gitu kan Yuri pun nggak nyerahkan kesempatan ini, langsunglah dicipok dengan kecepatan tinggi si Mikoshiba. Mikoshiba pun langsung tumbang gitu, dan lu nggak usah tanya kelanjutannya apaan. Udahlah, pasti mereka mantap-mantap, masa gue ceritain, lu kira ini alur cerita anime mantap-mantap? Ya emang iya sih. Kalau lu penasaran mending nonton aja lah, dengerin cerita dari gue, nggak bikin lu pegang-pegang burung gitu kan. Selepas mereka mantap-mantap, itu situ Yuri pun menanyakan satu hal, kenapa lu bisa membuat gambaran yang sangat erotis tersebut. Ternyata di situ Mikoshiba memperlihatkan sebuah novel ringan, yang dimana di situ novel ringan tersebut dikarang oleh teman dari Yuri dan Mikoshiba itu sendiri gitu kan. Ternyata yang mengarang itu adalah Sumika atau Fumika ya, kalau nggak salah namanya Fumika atau Sumika. Nggak dijelasin juga di sini ya. Duh, ini anime kurang niat kayaknya. Tapi kualitas visualnya mantap gitu. Ternyata si Fumika ini pun ditawarin juga oleh Yuri. Oh iya, ayo kita bikin game mantap-mantap gitu. Cuman Fumika auto menolak gitu. Nggak jelas banget lah ini si Yuri cewek ini gitu kan. Itu pun membuat Fumika pun sama sekali menolak dan tidak mau membantu si Yuri gitu kan. Pada suatu ketika di sebuah ruangan, ternyata Fumika dan juga si Mikoshiba itu mereka berduaan. Dan di situ ternyata si
Fumika itu kagum dengan bakat yang dimiliki oleh Mikoshiba, yaitu menggambar gitu kan. Tentu saja yang digambar itu adalah karya-karya novel buatan si Fumika itu sendiri gitu kan, tanpa pikir panjang. Demi referensi dan lain-lain, sama ini si Fumika ngajakin juga si Mikoshiba untuk mantap-mantap. Dimulai dari ciuman panas ya bos. Nah setelah itu pun gak usah tanya mereka ngapain. Ya iyalah pasti wena-wena gitu kan. Ternyata di ruangan klub tempat mereka enak-enak itu ada kamera pengintai. Dan kamera pengintai itu disadap oleh salah seorang teman mereka yang dari suaranya itu bukan Yuri. Jadi salah satu dari teman mereka di klub tersebut yang mungkin akan dibahas nanti di episode 2. Jadi alur cerita untuk episode pertamanya cuma sampai di sini aja. Pendek juga kayak titik lu ya. Padahal animenya setengah jam gitu, tapi alur ceritanya kayak gini. Ya, dominasinya 20 menit hanya untuk kimochi-kimochi ya, si Katana ini gitu kan. Gak usah dibahas ya, cuma ceritanya pendek gitu kan. Jadi ya sudahlah, itu aja alur cerita dari anime dengan kualitas visual mengagumkan dengan judul Eroge was Keikai Ketsu Deck Hero gitu kan. Jadi buat lo semua yang penasaran dengan kayak gimana animenya, gak usah gua kasih tahu lu downloadnya di mana, karena lu tahu lapak downloadnya di mana seperti itu. Jadi itu sekian dari gua, thanks for watching dan terima kasih telah mampir ke channel Arts Anime. Hanya di channel ini lo bisa mendapatkan alur cerita anime mantep-mantep gitu kan. Karena gue gak usah ceritain adegan mantep-mantepnya, karena lo tahu, gue tahu lo kagak tertarik sama sekali. Jadi see you next time in the next video. I'm Afriel Starlight and see you next time. Tapi emang sih kualitas visualnya menjanjikan banget sih. No what lah dengan kualitas visual yang kayak gini.